Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kita dari kelompok Ngeteh Pai. Kami di sini ingin menjelaskan atau mendiskusikan tentang hukum pertanggungan, yang mana dengan nama-nama kelompok sebelah kiri saya. Ya, dengan nama saya Ronaldo Da Vinci. Nama saya Muhammad Abrizal Saputra. Nama saya Dodi Ardian. Dan saya sendiri Oni Febrian Serta, yang langsung akan memulai diskusi. Yang pertama tentang pengertian hukum pertanggungan. Pertanggungan adalah suatu perjanjian timbal balik di mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi sebagai pengganti karena kerugian yang dideritanya akibat suatu peristiwa tak tentu. Dari pengertian ini ada 3 unsur mutlak dalam suatu pertanggungan, yaitu adanya kepentingan, adanya peristiwa tertentu, adanya kerugian. Nah, di hukum pertanggungan ini kita mengenal pembedaan jenis pertanggungan. Coba kepada Bang Dodi langsung saja menjelaskan perbedaan jenis pertanggungan itu apa. Ya, terima kasih Saudara Oni. Perbedaan jenis pertanggungan. Ada beberapa pembedaan jenis pertanggungan, yaitu A. Pembedaan menurut pasal 247 KUHD. B. Pertanggungan kerugian dan pertanggungan jumlah. C. Pertanggungan dengan premi dan perkumpulan saling menanggung. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Ronaldo Da Vinci tentang pembedaan menurut pasal 247 KUHD. Silakan Pak Da Vinci. Ya, di sini pembedaan menurut pasal 247 KUHD itu ada 4. Yang pertama, pertanggungan terhadap bahaya kebakaran. Dan yang kedua, pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian. Ketiga, pertanggungan jiwa. Dan keempat, pertanggungan terhadap bahaya laut. Dan yang terakhir atau yang kelima, pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam mengangkut dan di darat dan di perairan darat. Ya, selanjutnya di sini ada pertanggungan kerugian. Untuk Saudara Rizal bisa dijelaskan sedikit. Ya. Pertanggungan kerugian dan pertanggungan jumlah adalah mengganti kerugian yang timbul pada harta kekayaan dan tertanggung. Pertanggungan jumlah adalah membayar sejumlah uang tertentu, tidak tergantung pada persoalan apakah event menimbulkan kerugian atau tidak. Di sini ada beberapa perbedaan antara pertanggungan kerugian dan pertanggungan jumlah. Apa aja sih kalau boleh tahu Bapak Uni? Ya, bisa langsung saja mengenai para pihak. Pada pertanggungan kerugian ada 2 pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Sedangkan dalam pertanggungan jumlah, pihak tertanggung dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengambil atau penutup asuransi, berkewajiban membayar premi dan menerima polis. Yang kedua, penikmat, yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima prestasi penanggung oleh penutup atau pengambil. Di sini ada mengenai yang dipertanggungkan. Bisa langsung saja dijelaskan untuk Saudara Dodi. Mengenai kepentingan, pada pertanggungan kerugian adalah mengenai kewajiban yang bernilai uang. Sedangkan pertanggungan pada pertanggungan jumlah adalah hubungan kekeluargaan. Yang saya mau tanyakan, apa fungsinya efirmen dan ganti rugi kepada Pak Ronaldo Da Vinci? Ya, mengenai kepentingan, pada pertanggungan kerugian adalah mengenai kewajiban yang bernilai uang. Sedangkan pertanggungan pada pertanggungan jumlah adalah hubungan kekeluargaan. Ya, di hukum pertanggungan itu ada event dan ganti rugi. Itu seperti apa itu, Pak Afrizal? Pada pertanggungan kerugian terwujud bila terjadi peristiwa tertentu yang berakibatkan kerugian pada tertanggung. Sedangkan pada pertanggungan jumlah ialah hilangnya nyawa seseorang atau lampaunya suatu tenggang waktu tertentu tanpa meninggalnya badan tertanggung. Yang ingin saya tanyakan, asas identitas itu seperti apa pada Bapak Uni? Ya, terima kasih. Asas identitas artinya adalah keseimbangan antara kerugian yang diderita dengan jumlah ganti rugi. Jadi sangat penting apabila terjadi evenement yang mengakibatkan kerugian. Asas Nemo Plus
berlaku artinya tidak menerima melebihi apa yang haknya atau tidak memberi melebihi kewajibannya. Di sini ada istilah pertanggung campuran. Kepada Bang Dodi, pertanggung campuran itu apa sih? Jenis pertanggungan campuran. Pertanggungan di bawah nilai penuh adalah pertanggungan yang nilai kepentingannya tidak dipertanggungkan secara penuh. Misal kepentingan yang nilainya 43 juta dipertanggungkan hanya dengan nilai 20 juta. 2. Pertanggungan primary rescue adalah pertanggungan yang nilai pertanggungannya penuh tetapi tidak ada dipertanggungkan secara penuh, namun apabila terjadi suatu evenement, penanggung diwajibkan mengganti maksimal sama dengan jumlah pertanggungan. Resursin adalah benda pertanggungan dipertanggungkan lagi oleh penanggung kepada penanggung lain, disebut pertanggungan ulang. Syarat sah dan perjanjian pertanggungan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Da Vinci. Ya, di sini syarat sah perjanjian pertanggungan itu ada 4. Yang pertama, kesepakatan antara para pihak, dan yang kedua, kecakapan berbuat bagi para pihak. Ketiga, adanya objek tertentu, dan yang terakhir, tujuan yang diperbolehkan. Di sini ada unsur-unsur kepentingan dalam perjanjian pertanggungan. Untuk saudara Firza bisa diperjelaskan? Ada beberapa unsur-unsur penting dalam perjanjian pertanggungan. 1. Para pihak penanggung dan tertanggung. 2. Kepentingan. 3. Jumlah pertanggungan. 4. Bahaya yang ditanggung oleh penanggung. 5. Premi. Peristiwa tak tertentu dalam pasal 249 dan 276 sehingga penanggung tidak bertanggung jawab. 1. Karena kebusukan. 2. Cacat asli. 3. Kesalahan sendiri. Di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak Oni, prinsip indemnitas itu apa sih? Ya, terima kasih. Prinsip indemnitas artinya prinsip ganti rugi, yakni keseimbangan antara kerugian yang diderita oleh tertanggung dengan jumlah ganti rugi. Di sini di hukum pertanggungan ini kita mengenal yang namanya polis. Mungkin kepada Bang Dodi bisa dijelaskan apa itu polis? Polis, perjanjian pertanggungan bersifat konsensual, merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan dan bukan syarat mutlak bagi adanya perjanjian pertanggungan. Isi polis adalah semua macam pertanggungan kecuali pertanggungan jiwa. Hari ditutupnya perjanjian, nama orang, nama sendiri, nama pihak ketiga, uraian yang jelas, mengenal benda pertanggungan, kesepakatan ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang, bahaya apa saja yang ditanggung oleh penanggung, kapan mulai dan berakhirnya bahaya tersebut, keterangan tambahan bagi penanggung dan janji-janji khusus. Polis adalah salah satu alat pembuktian yang akan saya tanyakan kepada Pak Da Vinci. Ya, di sini polis adalah salah satu alat pembuktian. Polis bukan merupakan syarat mutlak bagi adanya perjanjian pertanggungan. Polis itu adalah alat pembuktian bagi kepentingan tertanggung untuk kepentingan tertanggung. Sebab polis ditandatangani oleh penanggung, bukan tertanggung, juga disebut alat terkaitan. Di sini juga ada kerugian. Untuk saudara bisa diperjelaskan? Kerugian satu syarat mutlak ada dalam suatu perjanjian pertanggungan. Kerugian adalah akibat dari suatu peristiwa tak tertentu. Peristiwa yang berhubungannya dengan kerugian adalah A. Causa proxima. Sebab dari suatu kerugian ialah suatu peristiwa yang dalam hubungan dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Suatu peristiwa yang sangat dekat dengan peristiwa tersebut. Misalnya A. Sebuah kapal yang telah dipertanggungkan telah dirampas oleh penguasa di Spanyol karena nakoda telah melakukan penyelundupan. Dalam hal ini bukan perbuatan penyelundupan yang dilakukan oleh nakoda. Jadi kalau bahaya yang dipertanggungkan itu melawan hukum nakoda, maka penanggung bebas mengganti kerugian. Di sini dalam hukum pertanggungan ada reasuransi, bisa dijelaskan pada Bapak Oni? Terima kasih. Untuk reasuransi itu adalah pertanggungan ulang. Misalnya, si A mendapat objek pertanggungan, maka sebagian objek diberikan kepada B. Macam-macam bentuk reasuransi adalah yang pertama, bentuk
sederajat, artinya penanggung pertama dan penanggung berikutnya sama tingkatnya. Bentuk kedua, penanggung pertama ke penanggung ulang dalam negeri. Bentuk ketiga, penanggung pertama dalam negeri, penanggung ulang di luar negeri. Selanjutnya ada kepentingan pada reasuransi. Kepentingan dalam perasuransian adalah hak dan kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggung. Pengertian reasuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung pertama dan dengan penanggung berikutnya, di mana penanggung reasuransi itu menerima uang premi yang sudah disepakati bersedia mengganti rugi pada penanggung pertama dengan dasar hukum pasal 271 KUHD. Di sini ada prinsip-prinsip reasuransi. Mungkin kepada Bang Rudi bisa dijelaskan prinsip-prinsip reasuransi itu apa? Terima kasih Pak Oni. Prinsip itikat baik, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. 2. Prinsip identitas. Prinsip ganti rugi adalah keseimbangan ganti rugi dengan kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung. 3. Prinsip subrogasi adalah penyerahan hak menuntut dari tertanggung kepada penanggung manakala jumlah ganti rugi sudah tanggung oleh penanggung. 4. Prinsip kontribusi terjadi apabila ada double insurance, bila dengan satu-satunya polis ditandatangani lebih dari satu penanggung ulang. Prinsip follow the fortunes. Penanggung ulang mengikuti penanggung pertama, menghendaki bahwa penanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan secara tersendiri terhadap objek pertanggungan. Ada hukum pertanggungan dan kerugian yang ingin saya tanyakan kepada Pak Reynaldo da Vinci. Silakan Pak. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pertanggungan kerugian yang di sini ada huruf A sampai D. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang hukum pertanggungan kebakaran. Pertanggungan bahaya kebakaran diatur dalam pasal 287 sampai 290 buku pertama KUHD. Polis pertanggungan kebakaran diatur dalam pasal 256 sampai 287. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, letak dan batas benda yang diasuransikan. B. Pemakaiannya. C. Sifat pemakaian gedung yang berbatasan. Yang terakhir, letak dan pembatasan gedung dan tempat bergerak yang diasuransikan. Dalam hukum pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian, sebelumnya untuk saudara Abdul bisa sedikit menjelaskan. Hukum pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian sebelum dipanen diatur dalam pasal 299 sampai 301 KUHD. Polis pertanggungannya adalah A. Letak dan batas tanah yang penghasilannya dipertanggungkan. B. Pemakaian tanah itu. Pertanggungan macam ini dapat berlangsung dalam jangka 1 tahun lebih. Bila tidak disebutkan, tetap berlaku 1 tahun. Mungkin sampai sini saja penjelasan hukum pertanggungan kita. Nanti kita mau lanjut wawancara ke pihak asuransi. Jadi nanti kita akan lanjutkan dengan wawancara salah satu pihak pengada asuransi. Oke, baiklah, di sini kita sudah bersama dengan salah satu narasumber. Dia adalah salah satu karyawan di FE Group bernama Bapak Yuda Bastian. Mungkin Bapak Yuda Bastian ini akan menjelaskan nanti ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan FE Group ini apa. Jadi FE Group ini adalah PT Federal International Finance, didirikan dengan PT Mitra Pusaka Arta Finance pada bulan Mei 1989 berdasarkan izin usaha yang diperoleh oleh Menteri Keuangan. Maka perseroan bergerak dalam bidang sewa guna, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Pada tahun 1991 perusahaan merubah nama menjadi PT Federal International Finance. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan langsung ditanyakan oleh kawan-kawan saya kepada Bapak Yuda Bastian. Oke, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Yuda Bastian, saya ingin menanyakan apa visi misi dari FEF. Baik,
Untuk sendirinya visi misi kami yang pertama visi menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara nasional. Ya. Kedua, misi membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat. Nah, Ya, Pak Yuda, di FIF itu sendiri bidang usaha FIF itu apa saja itu, Pak Yuda? Baik, untuk bidang usaha sendiri kita ada 5 itu. Yang pertama, pembiayaan investasi. Yang kedua, pembiayaan modal kerja. Nah, yang ketiga, pembiayaan multiguna sewa, operating lease dan atau kegiatan basis base. Yang keempat, pembiayaan syariah meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa yang dilakukan dengan penggunaan akad berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima, pembiayaan lain berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan. Nah, satu lagi Pak Yuda, saya izin bertanya. Ya, FIF Group bergerak di bisnis pelayanan pembilayanan dengan merek apa saja? nah ini Pak, merek ini ada 4. Yang pertama, Visastra. Visastra itu jasa layanan pembiayaan sepeda motor Honda, baik motor baru maupun bekas berkualitas. Yang kedua, Spektra, jasa layanan pembiayaan multiguna untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari alat elektronik, berobat rumah tangga, furnitur, gadget, produk, listrik dan kebutuhan lainnya. Yang buat selanjutnya ke yang ketiga, Danastra diluncurkan untuk menjawab kebutuhan publik untuk solusi pembiayaan dalam pengembangan bisnis dan modal kerja serta untuk pembiayaan multiguna. Yang keempat, Amitra adalah telah di skip aja nanti ya, diulang aja ya. Yang keempat, Amitra telah mempromosikan produk perjalanan ini lah sampai Video ini. sampai haji, sampai ini, sampai Ini umroh, tutup. umroh plus dan haji dah. Sampai umroh plus dan haji. ya, harus jelas ya. Yang keempat tadi ya. Baik, yang keempat, Amitra telah mempromosikan produk perjalanan Regius unggulan dalam bentuk umroh reguler, umrah plus dan haji. Baik, cukup Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak Yuda Bastian yang telah berkenan menjadi narasumber pada diskusi kelompok kita. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika kami banyak kekurangan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.